beli. Share screenku. Tadi ku sebelah kayak. Oh iya. Ya mungkinin bau. Nah terus aman nih. Share screen. Terus jalan. Iya langsung. Soalnya mikasi dia nih. Oh mikasi ngendi? Oh, dia cuma anu nih Pak, kadang-kadang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kedengaran? Udah. Suara apa lagi? Siapa gini? Bentar ya. Bentar anak. Apa itu Pak? Nah itu mute alba kan ngomong kita. Angkat tangan Pak. Iya. Oke. Lama diaktif nak KB berapa? Apa? Mau kah? Mute ale. Coba buka mic. Oh bisa. Coba ini mic-nya dicoba dibuka. Pengen nyapa satu-satu nih. Pengen nyapa. Oke. Fauzi Ramadan. Ini dari kelas mana? Fauzi Ramadan. Yang buka kelas 11. Yang buka kelas 11. Oke. Ya, terima kasih. Supriyadi. Halo, Supriyadi. Dari kelas mana Supriyadi? Oke. Jena. Kelas 10 TOI 1. Oke, ada Neneng. Dari TKJ 2, Pak. Muhammad Haris. Ini sok di on, nggak apa-apa. Dari mana Muhammad Haris? Dari mana? Dari TKR 2, Pak. Oke. Agam. Idahwati. 11 TP 2, Pak. Devina. TKJ 4, Pak. Kelas 11 TKJ 4. Terima kasih ya. Pak. Ya. Gimana? Absennya Pak? Enggak, pengen ngecek aja dulu. Nanti absen mau dilihat di ini aja, di Bitly nanti. Nanti absennya dilihat Bitly. Ya. Nanti Pak Rudi bikin classroom ya. Nanti bikin. Oke, sekarang dimulai dulu ya. Kalau sudah ini semua, nanti untuk sound ya, untuk suara. Kalau tidak bertanya, mohon jangan diaktifkan ya, di silent aja, biar suara Pak Rudi nggak bocor ke yang lainnya ya. Ketika bahasan tidak bocor ke yang lainnya. Oke, dimatiin aja dulu. Ade Satrio, suaranya di mute aja dulu, Di mute, oke. Terima kasih. Oke. Dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah.
nahmaduhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wala quwata illa billah. Ya Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Pertama kita bersyukur ya, yang tiada hambanya kepada Allah yang sudah memberikan banyak ya, banyak syafaat, banyak pertolongan ke kita ya. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa tatap muka ya. Setidaknya ini bisa mengobati kerinduan kita untuk bertatap muka di sekolah. Meskipun sekarang kita baru Zoom ya, tetapi setidaknya Marudi sudah bisa menyapa kalian dan sudah bisa melihat wajah-wajah kalian ya. Yang perempuannya cantik-cantik, punya ganteng-ganteng. Subhanallah ya. Marudi yakin ya, semuanya juga sudah merasakan kerinduan untuk tatap muka di sekolah ya. Itu dibuktikan, dilihat dari semangat kalian mengikuti Zoom ya. Semuanya menggunakan seragam. Masya Allah ya. Ini berarti sudah rindu akan sekolah. Mudah-mudahan malaikat ya akan mencatat kebaikan kita ya. Ini bisa menjadi pahala kita sampai ke jannah. Amin. Oke. Kemarin Ibu Siti Korea sudah memasuki bab berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Oke. Ya, kemarin Ibu Siti Korea sudah memasuki materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, cuman tadi pas baru dikonfirmasi belum ada bahasan ya, hanya sebatas baru menyapa kalian. Nah, sekarang juga baru menyapa kalian ya, jadi belum terlalu efektif ke pembelajaran, hanya ingin melihat saja wajah-wajah kalian ya. Sudah sedikit mengobati rasa rindu Pak Rudi ya ke kalian ya. Alhamdulillah. Oke. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang perlu dikali bahas kali ini yaitu ini. Aduh, mouse-nya jauh. Ini ya. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48. Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini merupakan ayat Madaniyah ya, yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi yang dimaksud dengan Quran surat Makkiyah dan Madaniyah itu bukan berarti Quran yang diturunkan di Mekah, Quran yang diturunkan di Madinah, bukan. Tetapi hitungannya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu yang dimaksud dengan surat Madaniyah. Dan Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini salah satu ayat yang panjang juga ya, yang lumayan panjang. Beda dengan ayat-ayat yang lainnya ya. Salah satu ayat yang panjang juga di sini. Dan termasuk ke dalam surat Al-Maidah ya, surat yang panjang juga sama. Suratnya panjang,
ayatnya panjang juga. Oke, kali ini baru dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaimina 'alaihi wa qum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'ah wa minhaja walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah walakum liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallah marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum ma kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bahasan apa saja sih yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini ya. Kita buka saja terjemahannya ya. Nanti kita tahu isi kandungan yang ada di dalamnya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya. Allah itu menurunkan kitab ya, kitab yang hak. Yang dimaksud kitab di sini bukan Al-Qur'an saja ya, tetapi ada Injil, Zabur, Taurat. Nah, itu juga yang dimaksud dengan kitab Allah ya. Al-Qur'an itu sebagai kitab penyempurna. Ketika kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya. Maka yang di dalam Al-Qur'an itu terdapat pula isi dari kitab-kitab sebelumnya. Ini sangat kompleks bahasanya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaimina 'alaihi. Nah, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ya. Minal kitabi wa muhaimina 'alaihi. Ini ada yang on nih. Suaranya ada yang on. Di mute dulu, suaranya di mute dulu. Ya, nanti gantian kalau mau bertanya silahkan di-on-kan ya, biar jangan ganggu yang lainnya. Oke, terima kasih ya. Nah, ini dijelaskan ya. Tadi ya, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, minal kitabi wa muhaimina 'alaihi ya. Fakum bainahum bima anzalallah ya, itu yang diturunkan oleh Allah ya. Wala tatabi'ahu ahum amma jaka minal haq ya, yang membenarkan juga, yang membenarkan apa kitab-kitab sebelumnya ya. Nah, kemudian dilanjutkan. Likulli ja'alna minkum syir'ah wa minhaja. Nah, di sini ada bahasa syir'ah ya. Apa namanya? Syir'ah itu ini suaranya ada yang on nih. Suaranya ada yang on nih. Nah, udah, makasih. Di sini ada bahasa syir'ah yang memberikan apa? Aturan ya, syir'ah wa minhaja, dan jalan yang terang. Nah, itu yang dimaksudnya. Terus wala sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Andai saja Allah menghendaki, niscaya Allah itu akan menjadikan semua manusia yang ada di muka bumi ini menjadi apa? Menjadi umat wahidah, menjadi satu umat, jadi tidak terpecah belah ya. Itu andai saja Allah menghendaki ya. Tetapi kenapa di sini Allah tidak menghendaki ya, yang pecah-pecah. Bahkan bukan saja
perpecahan itu terjadi tidak agama saja, bukan, tetapi di dalam antar agama juga Allah memecahkan. Dalam Islam saja banyak ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa lagi ya, Hizbul Waton, ada banyak ya, ada Sunni, ada Syiah ya, banyak macam-macam ya, Islam tentang aliran-alirannya. Kok kenapa ini bisa seperti ini, bisa terpecah belah ya? Kenapa Allah itu tidak menjadikan ini semua menjadi satu umat saja ya? Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah, tujuannya bukan itu ya. Kalau Allah menghendaki ya sudah semuanya dijadikan yang baik saja ya. Kenapa sih Allah menciptakan surga dan neraka ya? Tidak perlu ya. Nah, di situ ya, maka kita kita harus mencermati semua itu ya. Sesungguhnya Allah menjadikan semua itu ya, untuk menguji kita, menguji keimanan kita ya. Itu yang dimaksud kenapa Allah itu memecah tidak menjadikan semua ini menjadi satu ya. Kok kenapa bisa ada orang yang jahat, ada orang yang baik ya. Namanya juga nas ya, manusia ya. Kalau semua dijadikan jahat ya berarti bukan nas ya, berarti ya. Kalau semua dijadikan baik ya bukan manusia namanya, tetapi malaikat. Manusia ini berada di tempat yang berada di tengah-tengah ya. Dijadikannya bermacam-macam golongan, bermacam-macam aliran, bermacam-macam umat itu ya. Ya ini sebagai ujian buat kita ya, sebagai ujian buat kita untuk menuju jannahnya Allah, menuju surganya Allah. Walakin liyabkum fima atakum fastabiqul khairat. Nah, ini yang dimaksud ya. Yang dimaksud ya. Maka kita wajib di sini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ya. Fastabiqul khairat. Dituntut untuk menggapai surganya Allah. Ya, Allah menjadikannya surga beraneka macam surga. Ya. Itu tujuannya apa? Ya tadi ya, supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menggapai surganya Allah. Ya. Kalian saja sekolah itu ya ibaratnya ya bukan membandingkan, tapi hanya sebatas ingin menggambarkan saja. Ya. Kalau kalian ingin ranking 1 ya, maka berlomba-lomba kan ya, berlomba-lomba. Saya belajarnya harus seperti ini biar saya mendapatkan ranking 1. Ini ada yang ranking 2, ini yang ada ranking 3 dan sebagainya. Ya. Itu yang dimaksud ya. Itu ujian kita di sekolah. Nah, kehidupan kita juga di dunia itu sebenarnya seperti itu. Ya. Diuji kita untuk berlomba-lomba kepada kebaikan. Ilallah marji'ukum jami'a fayunabaikum bima kuntum fihi takhtalifu. Lalu hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya ya, kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, ini gambaran kita ya, bahwasanya nanti Allah itu mengumpulkan kita semua nanti di alam mahsyar ini ya, ini ya, nanti Allah memberitahukan tentang apa saja yang kita perbuat di dunia selama kita di dunia.
Itu. Ya. Nah, ini dosa kamu sekian, ini pahala kamu sekian, maka surga kamu di sini. Ya. Dosa kamu sekian, kebaikan kamu sekian, pahala kamu sekian, ini surga kamu di sini. Nah, itu ya bahasan dari fastabiqul khairat tadi lanjutannya. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu untuk menentukan ya nanti kita di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan syafaat dari Allah Subhanahu. Itu ya bahasanya. Oke, sekarang kita lihat terjemahnya. Ya. Nah, ini. Tadi saya pingin menyapa siapa ya? Nanti dilihat dulu. Dilihat. Burhan. Angkat tangan, Burhan. Angkat tangan. Menghindar, Burhan. Ya. Sekarang suaranya di-on kan? Ya. Nah, sekarang dibaca terjemahnya. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jagalah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kau Allah menghendaki Niscaya. Kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Iya, nanti kamu diberitahukannya terhadapmu apa yang dilakukan oleh kamu dahulu. Yang dimaksud dilakukan kamu dahulu itu di dunia, ya. Ini bahasan di akhirat, ya. Di apa yang kamu perselisihkan di muka bumi. Ya. Terima kasih Burhan ya. Terima kasih. Pak. Oke, ditutup lagi. Nah, sekarang baru dipingin menyapa Neneng Anita. Oke, diangkat tangannya, kedengeran ya. Oke, makasih. Neng, sekarang dibaca Quran surat Al-Maidahnya ayat 48. Ya. Silahkan dibaca, Neng. Kelihatan ya? Burung, Pak. Burung. Kurang jelas di HP-nya. Ada Al-Quran. Ada partisipan yang ingin membaca, mangga silakan diacungkan. Saya, Pak. Siapa? Ya, di-on-kan. Sok, silakan dibaca. Semuanya, Pak. Iya. Oke ya. Ini siapa ini? Sok, silakan dibaca. Siapa nih yang ngacung tangannya. Mangga langsung dibaca aja,
Dibaca tak, Pak? Iya, langsung sok dibaca. Yang lainnya di nonaktifkan ya, di mute. Yang lainnya di mute. Silakan sok dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum Ya, bentar. amma ja'aka minal haqq. Bentar ya, sebentar. Yang mana tadi? Iya. Maksudnya ini kan ada yang ngebaca, maksudnya biar ditampilkan yang ngebaca. Mana? Dinda. Sok, tadi yang ngebaca Dinda ta? Iya, Pak. Sok dibaca lagi Dinda. Ini gambarnya di sini mana? Di sini Dinda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sudah selesai kan, Pak? Sudah. Ini kameranya nggak di on ya? Sudah ya? Enggak, Pak. Iya, pantesan baru nyari nggak ketemu. Tapi subhanallah ya, suaranya luar biasa Dinda, ya. Suaranya halus. Terima kasih. Lanjut ya. Lanjut. Baru coba satu lagi yang ingin ngebaca. Tadi sudah Dinda asli suaranya mantap ya. Subhanallah. Pasti ini orangnya cantik ya. Nah, Supriyadi, silakan dibaca. Langsung di-on kan saja ini. Iya, Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja law sya'allahu laja'alaikum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqu khair ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Subhanallah ya. Terima kasih. Supriyadi, ini dari kelas mana Supriyadi? 11 KKR 2. Iya. Mantap ya. Suaranya juga mantap. Nah, tinggal nanti Supriyadi diperkuat lagi ya mengenai makhrajul huruf ya.
makhrajul hurufnya diperkuat lagi. Siap ya? Masih ngaji Supriyadi? Masih Pak. Masih. Alhamdulillah ya. Jangan malu ya. Jangan malu meskipun sudah gede, yang lain juga ya. Nggak usah malu membuat terus belajar ngaji ya untuk memperdalam ilmu. Tidak ada ruginya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya. Fakum bainahum bima anzalallah wa la tatabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'ah wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walakum liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallah marji'ukum jami'a fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim ya. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Oke, sekarang kita lihat isi kandungannya ya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini ada 4 bahasan ya. Ada 4 bahasan pokok. Yang pertama, iman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Tadi ya, wangzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya, itu satu ya. Itu bahasan satu. Dan kami telah menurunkan kitab yang dimaksud kitab di sini Al-Qur'an ya kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itu bahasan pokok satu ya mengenai Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini. Kemudian isi kandungan yang berikutnya yaitu Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Ya. Nah, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Jadi semua tatanan kehidupan di muka bumi ini sudah diatur semuanya dalam Al-Qur'an ya. Sudah diatur dalam Al-Qur'an. Ya, sudah dibuktikan di sini nah pokok bahasan dalam Al-Qur'an itu ada 5 pokok bahasan ya. Yang pertama mengenai akidah. Di dalam Al-Qur'an dibahas mengenai akidah. Ya. Akidah itu tentang mengenai keesaan Allah ya, menuhankan Allah ya, itu yang dibahas mengenai tentang akidah. Kemudian tentang ibadah ya, di sini tentang amalan-amalan ya, mengenai sholat dan sebagainya dibahas dalam Al-Qur'an ya. Kemudian mengenai akhlak juga ini ada ya. Makanya andai saja umat di muka bumi ini semuanya ya diatur ya menjalankan semua aturan itu menggunakan Al-Qur'an ya, niscaya bumi ini akan damai ya. Cuman ya karpe dewek ya. Karpe dewek ya, namanya juga manusia, karena manusia itu diberikannya hawa nafsu ya. Maka ya bervariasi, variatif sifat dan sebagainya ya. Manusia itu variasi. Itu sebagai ujian buat kita ya. Sebagai fastabiqul khairat buat kita, berlomba-lomba kita dalam kebaikan ya, di situ ya untuk menggapai jannahnya Allah. Kemudian tentang muamalah ya, tentang hubungan kita antara manusia dengan manusia. Supriyadi ngangkat tangan lagi nih. Siapa tadi yang ngomong? Ya, berikutnya tentang tarikh ya, tentang tarikh atau tentang sejarah ya, atau tentang kisah. Di sini dari umat dahulu ya, dari zamannya Nabi Adam sudah dibahas ya. Sebagai apa? Sebagai acuan hidup kita di muka bumi ya, bahwasanya dahulu ada hal seperti ini, ada kejadian-kejadian seperti ini apa. Semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi isi pokok dalam Al-Qur'an itu ada 5 ya. Yang pertama akidah, yang kedua adalah ibadah,
yang ketiga adalah akhlak, yang keempat adalah muamalah, yang ketiga adalah sejarah. Ya, itu pokok dalam bahasan Al-Qur'an. Tidak ada ya pokok yang lain ya, tidak ada. Kalau yang lain itu dituangkan melalui hadis ya, dan juga ijtihad para tabi'in, para sahabat terdahulu ya, yang tidak ada pokok bahasanya dalam Al-Qur'an atau tidak ada dalam hadis, maka dibuatlah ya sebuah ijtihad ya, sebuah inisiatif, tetapi tidak mengacu, tapi tetap mengacu kepada sumber Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, itu ya bahasan dalam Al-Qur'an. Kita kembali lagi ya. Ini ya, isi kandungan. Isi kandungan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Iman kepada kitab Al-Qur'an ya, mengimani kitab-kitab sebelumnya. Tadi ya, penggalan ayatnya. Bukan sebagai pedoman hidup. Nah, berikutnya, tiap umat memiliki syariat masing-masing. Nah, jadi Al-Maidah ayat 48 ini asbabun nuzulnya ya, asbabun nuzulnya ini bukan saja pada golongan Yahudi dan Nasrani ya. Yahudi itu memiliki kitabnya sendiri, memiliki kiblatnya sendiri, memiliki aturan sendiri ya. Tapi Islam juga punya ya. Kemudian segolongan orang ini merubah isi kandungan Al-Qur'an ya, mengganti-gantinya Al-Qur'an itu ya untuk kepentingan dirinya ya, untuk kepentingan ya, yang menguntungkan kelompok dirinya, digantilah Al-Qur'an ya. Maka Allah menurunkan Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini. Gimana? Halo? Lanjut? Kalau ya, kalau nggak bertanya di ini dulu ya, di silent dulu ya. Kasihan yang lainnya. Nah, bahasan yang terakhir yaitu ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi fastabiqul khairat ya. Bahasa ini sering dituangkan, sering diucapkan. Ayo fastabiqul khairat, ayo fastabiqul khairat. Tetapi tidak dibaca satu ayat ya. Jadi bacanya fastabiqul khairatnya saja. Ya, enak sih, gelis ya. Ya, fastabiqul khairat, lomba-lomba. Coba dibaca dari awal. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan wa bayna minal kitabi wa muhaiminan. Wah, ya. Lebih seru lagi. Ya, tapi enggak apa-apa. Itu sebagai penyemangat kita. Sebagai penyemangat kita. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oh ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Lanjut? Enggak, lanjut. Oke, lanjut terus ya. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup ya. Oke, tadi udah mengimani kitab Al-Qur'an ya, iman kepada Al-Qur'an. Kita wajib mengimani Al-Qur'an ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bahasa Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya, untuk kita semua ya. Kita tidak perlu ragu ya dengan Al-Qur'an ya. Harus yakin bahwasanya benar Al-Qur'an itu
adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala, kalam pencipta alam semesta ini ya. Mana mungkin ya ada orang di zaman yang belum mengenal teknologi sama sekali ya, belum ada, jangankan ke teknologi yang kayak gini, kita bisa zoom ya, bisa tatap muka dan sebagainya. Boro-boro ya, HP tulit-tulit aja nggak ada ya, nggak ada, bahkan beca pun nggak ada ya zaman itu. Tetapi subhanallah, Nabi sudah memberitahukan kita semua ya dari dulu ya, dan baru ditemukan sekarang ya kebenarannya. Berarti benar ya, itu semua adalah kalam Allah. Salah satunya laut yang terbelah menjadi dua itu ya, Rodi masih sangat terkesima ya dengan laut yang terbelah jadi dua. Jadi airnya itu karena kadarnya berbeda maka bertemu ya, tetapi tidak bercampur airnya ya, ibaratnya air bertemu dengan minyak ya, itu ada ya letaknya kalau nggak salah di Spanyol ya, ada, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran ya, marajal bahraini yaltaqiyan ya, dan kami dan dia membiarkan dua laut itu mengalir ya, yang keduanya bertemu ya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan, dan keduanya ada batas yang tidak dilampaui satu sama lain ya. Jadi batasnya benar-benar kelihatan ya, tapi tidak bisa dilampaui satu sama lain ya. Masya Allah ya. Dan sekarang baru ditemukan ya, kalian sok silahkan browsing ya, searching bahwasanya ada laut yang bertemu ya, diberitahukan oleh Nabi ke kita ya 14 abad tahun silam ya, 14 abad tahun silam, ternyata emang benar adanya. Kalau itu bukan dari Allah, mana mungkin ya Nabi tahu ya, oh, sing Madinah sing Mekah mung Spanyol garap numpak apa ya, garap numpak apa, terus melautnya garapan prive, kok bisa tahu seperti itu ya? Berarti kan itu kan Allah ya yang memberitahukannya ya, karena emang ayat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah ragu ya dengan adanya Al-Qur'an ya, dengan kebenarannya Al-Qur'an. Kita wajib mengimani ya nah Al-Qur'an. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus lanjut berikutnya. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup ya. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Tafsir surat nanti baru bikin nyapa nih. Muhammad Fahrur. Ya, dibaca Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, dibaca. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Tafsir surat Al-Maidah ayat 49. Selanjutnya. 8. Iya, Pak. Bahasa untuk 8 sih 49. Kan Allah memerintahkan manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup. Ibnu Abbas menjelaskan surat Al-Maidah ayat 48 turun berkenaan dengan orang ahli kitab yang memerintahkan keputusan kepada Rasulullah. Mulanya beliau diberi pilihan untuk memutuskan perkara mereka atau mengembalikan perkataan itu kepada kitab mereka masing-masing. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara mereka dalam kurung ahli kitab dengan apa yang ada pada Al-Quran, kata Ibnu Kasir. Ya, terima kasih. Ya, itu ya. Jadi
zamannya Rasulullah itu ada orang yang pandai ya, tetapi sehebat-hebatnya pemikiran manusia ya tidak mungkin menandingi apa yang diturunkan oleh Allah ya. Ya tadi yang ingin merubah ya, yang ingin merubah isi kandungan Al-Qur'an ya untuk kepentingan, untuk keperluan dirinya ya. Tetapi subhanallah, Allah Maha Agung ya. Akhirnya ya tidak mungkin bisa ya, tidak mungkin bisa untuk menandingi itu Al-Qur'an sebagai pedoman hidup ya. Jadi kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an saja pedoman hidup kita, insya Allah ya hidup kita akan damai, tentrem ya, akan selamat ya, di dunia wal akhirah ya, selamat di dunia dan akhirat ya. Dan jangan lupa ya luangkan waktu kita ya sehari 5 menit lah buat ngebaca Al-Qur'an ya, buat membaca Al-Quran ya, meskipun hanya sebatas setengah lembar ya, tapi jangan ya, jangan tinggalkan ya, kita baca ya. Jangan biarkan hari-hari kita kosong dengan membaca Al-Quran ya. Insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat ya. Dan baru juga menghimbau ya kepada kalian, jadi di masa pandemi ini mohon ya tolong tetap patuhi protokol kesehatan ya, meskipun ada yang ngomong seperti ini dan itu sebagainya, nggak usah menghiraukan mereka ya. Wah ini mau seperti ini, wah ini mau bohong, ini mau dan sebagainya. Udah biarkan saja ya, biarkan saja. Pokoknya kita tetap patuhi protokol kesehatan, karena kalau sudah terdampak oleh diri kita sendiri yang rugi ya, kita sendiri yang rugi. Ini juga merupakan bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, bahwasanya kita jangan sombong sebagai makhluk, jangan sombong ya. Kita diberikan kecerdasan, diberikan akal, diberikan pikiran dan sebagainya. Gajah sebegitu gedenya bisa ditaklukkan oleh manusia. Ya. Gajah sebegitu gedenya bisa ditaklukkan manusia. Sekandang sekalipun, ya. 1000 gajah sekalipun itu bisa ditaklukkan oleh satu manusia. Ya. Itu menandakan bahwa manusia itu diberikan akal, diberikan pikiran, ya. Diberikan akal sehat, ya. Tetapi jangan sombong dengan semua itu, ya. Jangan sombong dengan semua itu. Karena Allah itu maha besar, ya. Jangan diturunkannya makhluk yang mikro, yang berupa corona, ya. Masya Allah, satu dunia gempar, ya. Satu dunia gempar. Jadi sudah, ya, kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap di rumah saja. Nggak usah kemana-mana, kalau tidak perlu, kalau tidak penting ya, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, udah tetap di rumah saja ya. Sehat mah sendiri ya. Sakit mah tetap yang nanggung sendiri ya. Masya Allah di rumah sakit banyak yang orang yang berduka, banyak yang menangis ya. Jangan sampai dengan diri kita ya. Masa depan kalian masih panjang ya. Masa depan kalian masih panjang, masih banyak yang perlu kalian gapai ya. Jadi sekali lagi pesan Pak Rudi, jaga protokol kesehatan, tetap patuhi ya. Nggak usah kalian dengarkan isu-isu yang lain, ini katanya bisnis lah, ini katanya sebagai, udah biarkan mereka berbisnis, biarkan ya. Kesehatan kita mah diri kita sendiri ya, yang ngatur diri kita sendiri, yang ini yang ngurus ya. Kalau sakit kita juga yang merasakan ya, sehat juga kita yang senang. Nah jadi tetap awas ya, sekali lagi jaga protokol kesehatan. Oke,
Ada pertanyaan sebelum baru ditutup? Pak. Cukup? Cukup? Iya cukup. Oke, nanti absennya di Bitly ya. Tapi Pak Rudi pingin tahu ini yang ada di Zoom ini ya. Tapi nanti insya Allah Pak Rudi lihat di YouTube ya. Gimana? Udah ya? Ya, Pak. Oke, cukup. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Allah mencatat ya kebaikan-kebaikan kita ini dalam kesempatan pertemuan ini ya. Ya, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.